Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Biarlah setiap kita yang boleh hadir pagi hari ini karena kita merindukan hadirat Tuhan, karena kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu mari kita datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita untuk kita mengagungkan Tuhan. Yesus dambaan kami, Yesus kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku kami merindukan hadirat-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Hadirat yang melingkupiku, menenangkanku. Segenap hati Yesus kau dambaanku, Yesus kau dambaanku, kami sujud menunggu Tuhan. Curahkan urapanmu saat ku sembah. Kami hadiri tempat ini Tuhan untuk menyenangkan Engkau. Kami ada di tempat ini
Tuhan untuk bersama-sama dengan umat-Mu menyembah. Sebab itu dengan segenap hati, biarlah Roh-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu, dan kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dengan segenap hati, segenap jiwa dan roh kami, dengan segenap akal budi kami Tuhan. Kami mau agungkan Engkau, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang hidup, Yesus HaMasiah. Oh, Kau Tuhanku, Kau yang ajaib, Engkau yang ajaib, Kau yang dahsyat Tuhan. Segala puji hormat bagi-Mu, segala puji hormat hanya bagi-Mu. Kau yang bertata di surga, Allah segala Allah, Allah pencipta langit dan bumi. Engkau yang kami agungkan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Segala puji hormat dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu. Haleluya. Tiara labaya segera lama. Haleluya. Haleluya. Tiara labaya lama. Segera lama lama lama. Tiara lama lama ya segera lama. Haleluya. Segera mara lama takala. Segera labaya segera. Sebab Engkaulah sahabat sejati bagi kami Tuhan. Bukan sekedar sahabat bagi kami, namun Engkaulah perlindungan dan benteng hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kami. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, di dalam pujian penyembahan kami naikkan ucapan syukur di hadapan Engkau. Sebab Engkau Yesus sahabatku. Yesus sahabatku. Shikarabatakadalah perlindunganku. Makasih Tuhan. Yesus, Kau Rajaku. Terima kasih Tuhan. Benteng sekalipun kami berjalan dalam lembah yang gelap, sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Ku bersyukur, bersyukur padamu. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu besar bagiku. Sekali lagi bawa syukurmu di hadapan Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Bersama-sama sambil mengangkat tanganmu, dengan segenap hatimu bawa syukurmu. Syukur padamu. Yes.
memuji-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Terima kasih ya sahabatku. Kami bersyukur ya Raja kami. Terima kasih untuk setiap rencana-Mu. Terima kasih untuk setiap rancangan-Mu. Terima kasih untuk setiap jalan-jalan-Mu yang harus kami tempuh. Sungguh Tuhan, yang kami tahu, yang kami percaya, Engkau tak pernah merancangkan yang buruk atas kami. Walaupun saat ini mungkin kami tertatih, namun kami tetap bersyukur Tuhan. Sebab di balik semuanya itu, kami tahu ada kasih-Mu yang begitu hebat. Terima kasih Tuhan. Mari setiap hati saya ajak untuk kita bersyukur. Katakan, Tuhan terima kasih. Yesus terima kasih. Mari naikkan kata-kata ini di hadapan Tuhan. Sebab itu yang dinanti-nantikannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ajaib apa yang telah Kau kerjakan. Terima kasih untuk setiap mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hiaralabaya sando, sekina makarala batakarala ya, sikirala labara labana makaralabaya sikiralabo. Haleluya. Hiaralamaralabo, sekina makaralabo, sikina maralamaya ralabo, sikina maralamaya se. Sekali lagi saya mengajak setiap jemaat, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah umat-umat-Mu yang selalu bersyukur di hadapan Engkau. Inilah umat-umat-Mu yang terus menanti-nantikan Engkau. Inilah umat-Mu yang terus berkata, Tuhan Engkau baik. Inilah umat-Mu Tuhan. Dan aku percaya dan kami percaya, sesuatu yang baik Engkau sedang kerjakan atas kami. Dan aku percaya dan kami percaya, kami akan terus melihat mujizat-Mu setiap hari. Dan hal itu akan terjadi dan menjadi kesaksian bagi setiap kami bahwa Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, biarlah setiap kami diperteguhkan dengan setiap apa yang kami kerjakan, yang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus mengeluhkan Engkau. Kami mau terus memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang sepakat, yang percaya, yang terus bersyukur kepada Tuhan katakan bersama, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allahmu yang dahsyat. Bapak Ibu, menjadi pengikut Tuhan, kalau menjadi orang Kristen itu gampang. Tetapi menjadi pengikut Tuhan, saya percaya kita akan jalani kadang-kadang sering mencucurkan air mata. Tetapi percayalah bahwa setiap air mata kita ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Amin. Itu menjadi satu doa di hadapannya. Karena itu mari kita terus bersyukur.
Kami terima segala apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Sebagai bukti dan hidup berlari sampai tujuan dan dapatkan mahkota kekal. Hey! Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ini dengan penuh percaya. Mujizat Tuhan menyertai-Mu. Katakan bersama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Mendapatkan mahkota kekal. Hey! Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti. Sekali lagi dengan segenap hati-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu. Katakan sekali lagi, di situ pasti. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah-Mu. Bapak Ibu, di mana kita berdiri, di mana kita diutus, mujizat pasti menyertai kita. Amin. Tentu jangan pernah ragu, mari kita terus nyatakan pujian kita. Sebab segenap langkah kami tertuju hanya kepada Engkau Yesus. Langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus. Dapat
temukan, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau sang penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa dengan segenap hati, dengan segenap percaya, kami agungkan, kami agungkan nama-Mu. Bebaskanlah jiwa-Mu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kita datang untuk menyembah Dia. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Katakan oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk sekali lagi katakan oh Yesus, Kau yang berkuasa. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk Kami agungkan, kami agungkan nama-Mu. Bapak Kau pembebas, bebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Hanya Yesus saja. Haleluya. Sebab hanya Yesus saja yang patut ditinggikan. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Mari persiapkan setiap hidup kita. Mari persiapkan setiap diri kita pribadi lepas pribadi. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita dengar, yang sebentar kita terima, itu menjadi rema atas setiap keberadaan hidup kita. Hari-hari telah kita lewati, waktu demi waktu telah kita lalui. Bahwa di balik semuanya itu, Tuhan sanggup menghantar kita. Tuhan sanggup melakukan banyak hal atas saudara dan saya. Semusim berlalu, namun Kau selalu sebab kasih dan setia-Mu Tuhan. kasih dan setia-Mu Tak pernah layu, sebab lebih luas dari samudra manapun Tuhan. lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh tidak ada yang bisa disandingkan dengan perbuatan-Mu. Terbatas kasih, Sungguh ku bersyukur. ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sekali lagi mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Mungkin kata-kata kami habis untuk bisa mengutarakan syukur kami. hanya Engkau yang terbaik. Namun dengan tetesan air mata, dengan bahasa-bahasa yang Kau karuniakan kepada kami Tuhan, walaupun kadang-kala kami tidak tahu, namun kami percaya ungkapan itu sampai ke tahta hadirat-Mu ya Tuhan. Kiralabaralaba ya sikina makaralaba, sikine makata karalaba ya sikine daralaba. Mari naikkan syukur-Mu kiralabaya nama karalaba ya sikina. Engkaulah yang Engkau yang sudah dikaruniai dengan bahasa-bahasa yang baru, mari naikkan syukur-Mu. Engkaulah yang Kiralabaya dalaba dalaba takanabaya sikidelaba. tiada Sikine makata karalaba dalaba dalaba dalaba. tiada kata Sikidelaba ba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 . Sikidelaba ba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 . sembah. Sikidelaba dalaba dalaba. Waktu kami serahkan kepada hamba-Nya. Sikidelaba dalaba dalaba dalaba. Sikidelaba dalaba dalaba dalaba. Sikidelaba dalaba dalaba. Kita akan berdiri Sikidelaba bersama-sama. babababababababa. Kita akan berdiri bersama-sama dan masuk dalam hadirat Tuhan. Menyembah Dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kiralaya se, kita akan berdiri dan menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sigalalabayar. Singin nama dalam. Yesus yang Sembah Dia, sembah dengan sekuat hatimu, sepenuh hidupmu. Hormat akan Engkau, ku kagum. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak kami puji Tuhan. Dipuji, Ku kagum. Serukan, katakan. akan Engkau, ku kagum.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu, anugerah-Mu selalu baru buat setiap kami. Kami datang tidak sia-sia Tuhan. Kami punya Allah yang kami sembah, kami layani, luar biasa, penuh dengan kuasa. Dan hari ini kami tahu Engkau sedang bekerja, Engkau sedang memulihkan, Engkau sedang membebaskan, Engkau sedang menganugerahkan hal-hal yang luar biasa buat setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Perdengarkanlah apa yang menjadi isi hati dan suara-Mu buat kami umat-Mu. Dan kami mau kerjakan dalam hari-hari kami. Dan kami akan melihat sesuatu yang luar biasa terus terjadi buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi dan pakai mulut, lidah, hati, pikiran hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu kerjakan, lakukan, layani bukan pada manusia, tetapi pada Engkau yang akan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Lepaskan Tuhan anugerah-Mu buat setiap kami dengan luar biasa. Dan kami mau tangkap itu Tuhan. Dan kami akan lihat mata kami, mulut kami akan bersaksi. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau yang masih ada, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hanya mau izinkan Roh Kudus bekerja buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima anugerah-Mu, kami terima berkat-Mu, kami terima kebebasan, kelepasan yang luar biasa dari Tuhan. Katakan bersama dalam nama Tuhan Yesus, semua serukan katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Yes, haleluya. Coba mana tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih senyum kanan kiri, muka belakang saudara, anggukan kepala saudara. Selamat menikmati anugerah Tuhan, selamat beribadah. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Wah, belum semuanya. Shalom. Semua diberkati Tuhan, amin. Ya, luar biasa sekali ya. Hari ini kita akan masuk ya dalam satu serial ya, penutup, yaitu serial tentang kemandulan diubah menjadi kesuburan ya. 3 minggu berturut-turut kita sudah belajar menerima kebenaran dari firman Tuhan ya. Dari serial itu ya, mandul dirubah menjadi apa saudaraku? Subur. Nah, sore nanti ya saya akan memberikan pengajaran firman Tuhan tentang konklusi ya, kesimpulannya dari apa yang semua kita sudah pelajari ya, yaitu tentang mengapa sih Tuhan itu mengizinkan ya yang namanya persoalan ya, atau mungkin hal-hal dalam hidup kita, kemandulan dan sebagainya ya. Tetapi hari ini ya kita akan lebih dulu ya, serial yang keempat ya. Kita akan belajar dari seorang wanita yang bernama Mikal ya. Kalau di seri yang pertama kita belajar kemandulan dirubah menjadi kesuburan dari seorang bernama Abraham dan Sarah ya. Mereka saudaraku bertahan ya. Punya satu solusi ya dalam kemandulannya itu ya, untuk terus bertahan ketika menghadapi yang namanya proses atau ujian. Mereka juga memakai yang namanya perisai iman ya, imannya semakin kuat walaupun umurnya ya, walaupun mungkin manusia berkata tidak mungkin, tapi bagi Tuhan ya tidak ada perkara yang tidak mungkin. Nah, mereka juga memakai kata-kata iman ya, setiap hari melepaskan ya, itu perkataan iman, perkataan sesuai dengan firman Tuhan. Di seri yang kedua kita belajar kemandulan diubah menjadi kesuburan dari seorang yang bernama Ribkah. Bagaimana Ribkah ini melalui doa syafaat suaminya, maka kemandulan berubah menjadi kesuburan ya. Mereka mempunyai satu kehidupan yang menyetop semua kepanikan ya. Mereka fokus dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan ya, dan juga mereka melihat ya bagaimana Tuhan bekerja ya. Mimpi mereka dirubah menjadi kenyataan dalam hidupnya. Minggu lalu kita juga belajar bersama dari kemandulan dari seorang yang bernama Lea. Bagaimana kemandulan Lea ini dirubah menjadi kesuburan ketika Tuhan memberikan anugerahnya dalam bentuk belas kasihan. Tuhan melihat dari sorga bagaimana Lea ini menjadi wanita yang sangat-sangat penuh dengan penderitaan.
ya, sudah tidak dicintai sama suaminya, ya, mandul lagi, ya. Tetapi Tuhan itu luar biasa, ya. Kemandulannya tidak selama-lamanya, tetapi dirubah menjadi kesuburan luar biasa. Minggu lalu kita juga belajar dari seorang yang bernama selain Lea, yaitu Rachel, ya. Rachel meskipun hidupnya dikasihi oleh suaminya, Rachel meskipun hidupnya punya paras yang cantik, ya, tetapi toh demikian, ya. Rachel juga mandul. Bagaimana Rachel bisa mengubah kemandulannya menjadi kesuburan? Kita belajar tentang waktunya Tuhan. Nah, di seri ini kita belajar dari seorang yang bernama Mikal. Siapa Mikal itu, saudaraku? Alkitab menjelaskan kepada saya dan saudara, Mikal ini adalah anak perempuan daripada Raja Saul, ya. Dan Mikal ini, saudaraku, diberikan sama Daud sebagai istri dengan mahar, ya, dengan emas kawin yang unik, ya. Emas kawinnya itu bukan berupa uang, bukan berupa cincin, berupa perhiasan atau berupa apa, ya, tetapi adalah 100 kulit katan, ya, orang-orang Filistin, ya. Jadi Daud membunuh, ya, 100 orang Filistin, diambil kulit katannya, ya, disunati gitu, ya. Ini kulit-kulit katan dikumpulin sama Daud, dibawa sebagai mahar, ya, untuk mendapatkan seorang bernama Mikal. Dan Alkitab juga melanjutkan kisah tentang Mikal, ya. Baik, kita akan baca bersama dulu, ya, dalam 2 Samuel pasal 6, ya. Kitab Nabi 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 22, ya. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 20 sampai dengan 22, ya. Saya nanti akan membaca di ayat 23, nanti Pak Wahyu Wisnu Mahardika, ya, baca di ayat yang ke-20-nya bersama dengan saudara, ya. Terus gantian, ya, nanti ayat 22-nya kita akan baca sama-sama, ya. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 20 sampai dengan ayat 22, ya. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah tentang tabut dipindahkan ke Yerusalem, ya. Pak Wisnu dengan saudara membaca ayat 20 terlebih dahulu. 2, 3. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Kita baca sama-sama ayat 22. 2, 3. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati, ya. Katakan bersama, amin. Nah, kisahnya demikian. Satu saat, saudaraku, karena tabut Tuhan ini, ya, ketika dipindah, ya, dari Filistin, ya, waktu itu kan direbut, ya, Israel melawan Filistin, direbut tabut Tuhan itu, dan kemudian dalam salah satu peperangan Daud bisa memenangkan itu. Nah, ketika membawa tabut itu, ya, ternyata di perjalanan, ya, rupanya kereta yang untuk membawa tabut Tuhan itu tergelincir. Sepertinya ini tabut ini mau jatuh. Nah, waktu itu, saudaraku, maka kemudian berusaha, ya, menjaga supaya ini jangan jatuh, berusaha pegang itu tabut. Tapi ternyata itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di hadapan Tuhan itu sepertinya Usa ini dia melanggar kekudusan Tuhan, karena Tuhan tidak perintahin itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Akhirnya si Usa ini mati, saudaraku. Nah, karena itu Daud menjadi takut,
ya. Dan kemudian tabut ini tidak jadi dibawa ke kota Daud, yaitu ke Yerusalem, ya, ibu kota Israel waktu itu, tetapi dititipkan di salah satu keluarga yang bernama Obed-Edom. Selama 3 bulan tabut Tuhan itu ada di sana. Dan Alkitab mencatat ternyata Obed-Edom karena dia menghargai Tuhan, ya, dia menghormati kekudusan Tuhan, ini keluarga ini diberkati luar biasa. Nah, ketika Daud mendengar hal ini, saudaraku, maka dia mengambil, ya, punya inisiatif ngambil lagi itu tabut, ya, yang sempat dititipkan di rumah Obed-Edom mau dibawa ke kota Daud, ke Yerusalem. Dan dia merubah Daud ini. Karena yang pertama kan Tuhan marah, ya, karena melanggar kekudusan Tuhan. Jadi Tuhan bicara sama Daud, kalau dia, ya, mau mengambil, ya, itu tabut, maka dia harus menjalani yang namanya prosesi. Prosesinya adalah setiap 6 langkah maka Daud ini mesti mengorbankan binatang, ya, menyembelih binatang, ya, sebagai persembahan korban. Jadi kalau kita bayangin antara rumah Obed-Edom sampai ke kota Yerusalem itu jalanan itu banjir darah. Setiap 6 kali sembelih hewan, sembelih hewan, sembelih hewan. Dan Daud ini dengan penuh sukacita dia menyanyi, menari di hadapan Tuhan dengan yang namanya pakai baju efod. Baju efod ini bukan baju sembarangan, bukan baju biasa. Baju yang hanya boleh dipakai, saudaraku, oleh para imam. Dan saudaraku, di baju itu ada yang namanya 12 batu, ya, yang menjadi hiasannya lambang dari 12 suku Israel. Nah, ketika itu Daud ambil efod itu, ya, dia berbajukan efod itu, ya, dia menari memuji Tuhan atau istilahnya menyembah Tuhan, ya. Dan saudaraku, ketika dia menari-nari seperti itu dipenuhi dengan sukacita, ya, dan kemudian tabut sudah sampai, ya, dia dari istananya balik ke rumahnya. Nah, saudaraku, sampai di kamar di rumahnya, ya, di istananya Daud, ya, salah satu tempat di mana ada Mikal di situ, terjadilah yang namanya argumen yang sangat panas. Terjadilah yang namanya debat, terjadilah yang namanya rame adu mulut di situ. Nah, salah satunya yang tadi kita baca itu. Mikal mengkritik Daud habis-habisan. Kamu ini loh, ya, suami seorang raja kok menghinakan dirinya, ya, nari-nari, enggak pakai baju, hanya punya efod saja. Jubahmu kamu lepas, kamu pakai efod, nari-nari. Ya, apaan itu? Dan saudaraku sekalian, ternyata kita belajar di sini ayat 23. Ya, baca sama-sama yuk. Endingnya, ya, kisah itu diakhiri dengan ayat yang berbunyi demikian. Baca ayat 23 sama-sama. 2, 3. Mika binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Dari sini kita belajar, ternyata sikap dan tindakan Mikal itu tanpa dia sadari itu mengundang malapetaka dalam hidupnya. Nah, kita mau belajar sekarang di seri yang keempat ini, bahwa saudaraku sekalian, kita mesti mengerti dan kita mesti mengetahui hal-hal apakah yang Tuhan itu berkenan di hadapannya. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga kita tidak bersikap negatif dan mengundang kutuk, mengundang malapetaka dalam hidup kita seperti Mikal. Tetapi kita mau belajar bersikap positif terhadap apa yang Tuhan sukai, ya, sehingga mengundang berkat. Kalaupun toh Tuhan izinkan kemandulan terjadi dalam ekonomimu mungkin, dalam pertumbuhan rohanimu, mungkin juga dalam kehidupan jasmanimu dan lain sebagainya, maka kita semua percaya kemandulan akan berubah menjadi kesuburan ketika kita bersikap positif terhadap apa yang Tuhan kehendaki, ya. Poin pertama kita belajar, jangan bersikap negatif terhadap penyembahan yang alkitabiah. Katakan sama-sama poin ini ya. 2, 3.
Jangan bersikap negatif terhadap penyembahan yang alkitabiah. Tadi kita sudah lihat bagaimana kira-kira kita bisa membayangkan Daud waktu itu nari-nari memuji Tuhan. Ya. Wah, dengan penuh ekspresi. Dia ndak malu, dia ndak jaga image. Bahkan ketika dia dimarahi sama istrinya, dikritik habis-habisan sama istrinya, Daud bilang apa? Ndak peduli aku ya. Kamu mau ngeritik aku, mau marahi aku, yang penting aku mau lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudaraku sekalian, kita belajar di poin ini. Mari milikilah dalam kehidupan kita ini punya satu sikap ya. Bagaimana saya dan saudara ini suka dengan yang namanya pujian dan penyembahan. Mungkin kau berkata, Bu Evi, aku ini punya masalah yang sangat berat. Doa saja sudah males ya. Ke gereja aja hanya sekedar setor muka ya. Ya aku karena orang Kristen ya ke gereja lah hari Minggu ya. Nanti daripada rame sama suami, sama anak atau sama siapa, ya ke gereja lah. Tapi di gereja pikiranmu kosong. Di gereja hatimu ini hampa. Pulang balik juga sama. Masalahnya tetap ada. Dan engkau merasa aku udah males rasanya. Sepertinya enggak ada apa-apa. Tapi dengar baik-baik. Belajar hari ini jangan bersikap negatif terhadap pujian dan penyembahan. Karena pujian dan penyembahan ketika engkau responi dengan benar, ketika engkau lakukan dengan sepenuh hatimu, maka itu membawa berkat yang luar biasa. Amin. Yang amin 5 orang. Seringkali orang Kristen itu tidak sadar, saudaraku. Seringkali orang Kristen itu tidak mengetahui bahwa yang namanya pujian penyembahan itu adalah sesuatu yang dahsyat, punya kuasa yang luar biasa. Orang Kristen seringkali hanya menganggap pujian penyembahan sebagai bagian pembukaan suatu ibadah. Karena itu banyak juga orang Kristen yang datang ke ibadahnya telat. Amin. Puji Tuhan, tidak ada yang amin. Ya. Jadi ibadah pujian penyembahan bukan sekedar dibuat sebagai liturgi. Tapi itu sebenarnya adalah sesuatu di mana kita sedang mengundang hadirat Tuhan. Mengundang kuasa Tuhan turun atas kehidupan saudara. Saat engkau menyanyi, saat engkau memuji seperti Daud, ya, mungkin pakai tepuk tangan, mungkin tanpa diperintah, saudaraku sekalian, engkau ngangkat tangan. Kalau saudara ayo angkat tangan, terus saudara ngangkat tangan, itu anak TK, saudaraku. Disuruh ngerjakan. Tapi kalau hatimu itu ada pujian penyembahan, hatimu suka memuji menyembah Tuhan, tidak usah diperintah, engkau sudah angkat tangan sendiri. Amin saudaraku. Tidak usah diperintah, engkau sudah tepuk tangan. Jadi saudaraku, ayo mari dalam ibadah pujian kita ya, lakukan dengan sepenuh hati. Memang kita mungkin tidak bisa seperti Daud, nari-nari, lompat-lompat ya. Mungkin di gereja kan seperti itu ya. Ada yang bisa lompat-lompat. Tapi coba kalau ibu-ibu sudah usianya sweet 17 tapi dibalik ya, 71 gitu. Wah, mungkin lompat-lompat encok saudaraku, salah-salah kepleset pulang gereja malah saja disakit. Betul apa betul? Ya. Jadi bukan fisikalnya loh kita tiru-tiru seperti Daud, no. Tapi hatinya, katakan hati Daud. Hati Daud. Kisah Rasul 13 ayat 22 mencatat, Daud ini seorang yang berkenan di hati Tuhan. Saya rasanya seperti enggak pas. Saya nyari terus. Ya, apa sih arti berkenan? Toh hidup Daud itu ada dosanya toh. Betul? Jinah sama istri orang. Terus apa saudaraku? Bunuh suaminya itu, ya tahu saudaraku, jahat luar biasa loh. Tapi kok Tuhan ini suka loh sama hidupnya Daud. Bahkan dia berani ngomong, ini Daud seorang yang berkenan di hatiku. Saya nyari saudaraku, tidak puas dengan istilah itu. Ketemulah di salah satu terjemahan The Message.
dikatakan bahwa Daud ini dia adalah seorang, saudaraku, yang detak jantungnya. Tahu detak jantung enggak? Coba saudara pegang nih dada saudara, ada detaknya enggak? Dek dek, kalau enggak itu innalillahi toh. Ya, ini detak jantungnya ini, degup jantungnya ini ke arahnya Tuhan. Saya mau tanya, kalau saudara punya detak jantung ke arah seseorang, lihat seseorang langsung ser, jangan dipraktekin loh ya kalau sudah punya suami istri. Ojo praktek. Ini coba flashback ke belakang dulu. Suami istri siapa di sini yang datang sama suami dan istrinya, angkat tangan. Dulu pernah gitu enggak rasa? Atau coba mungkin suami atau istrinya tanya, kamu dulu rasa gitu? Enggak. Lah kamu ngapain sama aku? Duitnya, wah. Tapi saya percaya enggak itu ya. Artinya apa, saudara? Ketika lihat dulu mantan pacarmu yang sekarang jadi istri atau suamimu, pernah enggak rasa itu? Halo? Jujur pernah? Nek ora kebangetan. Mesti ada sesuatu dalam pernikahan saudara. Pernah? Artinya apa? Halo? Artinya apa? Enggak mungkin di sini kerumunan segini, begitu lihat ser, oh enggak mungkin. Mesti ser-seran itu cuma satu orang. Benar apa benar? Artinya apa? Jangan malu saudaraku. Artinya apa? Hah? Cinta. Betul? Betul? Sekarang masih ser-seran enggak sama suami sama istrinya? Nah, ini mesti dijaga nih ya, gairah cintanya. Nah ini loh maksudnya. Saya jadi nangkep saudaraku. Daud itu punya hati itu segitu sama Tuhan. Ini detak jantung, degup jantung itu ke arah Tuhan. Dia cinta mati sama Tuhan. Orang kalau cinta mati, rela berbuat apapun untuk orang yang dia kasih. Betul apa betul? Halo? Betul? Mungkin Anda berbuat, aku ya cinta sama Tuhan. Tunggu dulu. Coba nek kamu satu saat ditodong sama senjata. Ayo, kamu mau Kristen tetap ke gereja apa kamu mati? Lu belum karuan loh. Wong kemarin Covid aja membuktikan kok. Betul apa betul? Alasannya kan lagi Covid. Itu belum didor loh. Tapi nek orang cinta tetap maju loh. Betul? Betul apa betul? Tetap maju. Yang saya khawatir gini loh. Kalau saudara tidak memperbaiki dalammu ini cintamu sama Tuhan. Yang saya khawatir, kita ini doanya kan tidak masuk dalam antikris toh, dalam zaman antikris. Tapi kalau kita masuk, tewaslah kita saudaraku, tidak cuma di bumi, tapi di sana. Tapi gereja kita menyediakan satu umat yang siap ketemu Tuhan, bukan sekedar ngumpul rame-rame, bukan sekedar entertain. Tetapi saudara sedang diajar dan belajar di sini. Amin. Dan saudara sedang praktek, katakan praktek. Dan itu setiap hari. Mengubahmu nih loh yang di sini nih yang susah. Mengubah penampilan gampang, betul? Saudara ke salon, rambutnya kemudian dijambul katulistiwa. Wajahnya di makeover. Dempul sana, dempul sini. Bisa enggak saudaraku? Lama apa cepat? Enggak sampai sehari kan? Tapi yang ngubah dalam ini loh, itu yang susah. Nah, Tuhan sedang mau ajar kita di sini. Mungkin engkau sedang punya pergumulan yang berat, saudaraku. Tapi miliki terus ada pujian, penyembahan kepada Tuhan. Coba baca Mazmur. Pak Wahyu Wisnu. Ya, baca Pak di Mazmur pasal yang ke-34 ayat 2. Mazmur 34 ayat 2. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ya, makasih Pak. Aku hendak memuji Tuhan pada apa?
segala waktu. Mau lagi susah, mau lagi seneng, mau lagi sehat, mau lagi sakit. Mari kita belajar seperti Daud itu. Yang hatinya ini degup jantungnya, detak jantungnya ke arah Tuhan, mengasihi Tuhan. Puji-pujian kepada Tuhan tetap ada di mana? Tetap ada di mana? Mulutku. Stop ngomel. Stop bersungut-sungut. Stop komplain sama Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, belajar memuji, menyembah kepada Tuhan. Karena engkau cinta dengan Tuhan. Amin saudaraku. Orang kalau cinta dia akan lakukan apapun, tidak hitung-hitungan. Karena itu Daud ini punya hati berkenan di hadapan Tuhan. Searah dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan dipuji, itu Tuhan senang. Bukan Tuhan itu gila pujian, tidak. Karena apa? Di atas Tuhan itu tidak ada yang bisa muji. Dia memuji dirinya, ya tidak bisa. Itu satu hal yang dia tidak bisa lakukan, memuji dirinya. Nah kita umatnya ini ketika kita memuji Tuhan, apalagi kita ini ada dalam penderitaan, ada dalam pergumulan yang hebat, tapi mulut kita ini tetap memuji Tuhan, disitulah Tuhan disukakan. Dan Alkitab berkata bahwa pujian penyembahan itu disitulah Tuhan bersemayam. Saudaraku, sangat menarik sekali. Kata bersemayam ini memiliki beberapa makna. Yang pertama, kata bersemayam itu punya arti yaitu berdiam. Jadi ketika kita memuji Tuhan, disitulah Tuhan itu berdiam di dalam kita. Kata kedua bersemayam yaitu tinggal di dalamnya. Saat kita memuji Tuhan, disitulah Tuhan tinggal dalam hidup kita. Tinggal dalam usaha pekerjaan kita. Tinggal dalam keluarga kita. Tinggal dalam pergumulan kita. Saat Tuhan bersemayam, disitulah Tuhan hadir dan bertahta. Dahsyat ini saudaraku. Jadi ketika Tuhan hadir dan bertahta, dia tidak cuma diem, pasif, tidak. Tapi ketika dia hadir bertahta, dia bersemayam, dia tinggal, maka disitulah Tuhan melawat. Disitulah Tuhan menyatakan kuasanya kepada orang yang memuji dan menyembah dia ini. Dan ketika Tuhan melawat, ketika Tuhan memulihkan, ketika Tuhan melepaskan kuasanya, dia bekerja, maka saudaraku, kemenangan, kesembuhan, pemulihan, bahkan kekuatan menghadapi musuh-musuh kita, yaitu iblis, penghulu-penghulu di udara ini, itu terjadi dalam hidup kita. Saya kan pernah saksikan sama saudara, ketika saya melayani, kadang-kadang tidak sempat tutup mata berdoa. Tapi saya tahu ada sesuatu hadirat yang lain, yaitu hadirat kuasa gelap. Saya hanya naikkan penyembahan kepada Tuhan, dan dia bekerja dengan cara yang ajaib. Amin saudaraku. Itu binatang-binatang yang didatangkan oleh penghulu-penghulu kegelapan dunia ini, mengacau itu suasana seminar, mengacau itu suasana ibadah, menjadi berhenti dan lenyap tanpa bekas. Karena itu ayo dalam hidup ini, jangan bersikap negatif terhadap pujian penyembahan. Apa itu? Nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, sorak-sorak, teriak-teriak. Apa itu? Stop. Supaya terjadi kehidupan Mikal itu tidak saudara alami. Tapi belajar dalam hidup ini, mungkin kita tidak bisa memuji Tuhan seperti responsifnya seperti Daud. Karena mungkin latar belakang kita, temperamen kita, mungkin juga budaya, ya, mungkin juga kesehatan kita, tidak masalah.
Gereja-gereja kan juga begitu kan, ada gereja yang tepuk tangan sorak-sorak pakai full musik, tapi ada yang gereja yang tenang. Tapi apakah di situ tidak ada hadirat Tuhan? Tetap ada. Jadi yang saya mau bilang adalah ayo belajar dalam hidup ini, apapun kalau engkau mau terlepas dari belenggu yang namanya kemandulan, belajar setiap hari miliki pujian penyembahan kepada Tuhan dari hati cintamu kepada Tuhan. Jadi saudaraku, poin yang pertama ini, ayo praktek. Jangan engkau berkata, males aku Bu Evi memuji Tuhan. Salah. Justru disitulah kuasa Tuhan sedang bekerja. Saat engkau memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, Tuhan sedang mengambil alih peperangan kita. Artinya apa? Tuhan berperang ganti kita. Kalau Tuhan berperang ganti kita, yang di depan siapa? Tuhan. Kekurangan uang, yang di depan siapa? Yang ngatasi Tuhan. Sakit penyakit, yang ngatasi siapa? Tuhan. Karena itu, miliki satu hal ini, belajar praktek. Setiap hari, mulut kita harus ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, jangan bersikap negatif terhadap yang namanya persembahan. Alkitab dengan tegas berkata bahwa Tuhan yang kita sembah itu menyukai yang namanya persembahan umatnya. Bukan berarti Tuhan itu miskin atau kekurangan. Bukan karena Tuhan itu tidak punya apa-apa terus kita ini kasih persembahan supaya dengan persembahan itu Tuhan disenangkan. Salah saudaraku. Persembahan kita ini merupakan satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan perlu bukti, tidak hanya sekedar kata-kata. Yang tadi saya bilang itu loh, nek perlu mati aja berani. Karena apa tadi saudaraku? Cinta. Betul apa betul? Apalagi harta benda, apalagi waktu, tenaga, pikiran. Kalau engkau cinta saudaraku sama Tuhan, apapun engkau akan lakukan buat Tuhan. Mungkin kau tidak punya duit tapi engkau masih punya tenaga, masih punya pikiran, masih punya hal-hal yang bisa engkau berikan kepada Tuhan. Skillmu, keterampilanmu. Mungkin engkau nyanyi, ya, engkau mungkin main musik, ya, engkau mungkin bisa layani dalam hal apapun. Tidak masalah. Berikan itu sebagai wujud persembahanmu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Keluaran 23 ayat 15 mengatakan, janganlah orang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi mari belajar dalam hidup ini. Memiliki yang namanya selain pujian penyembahan yaitu persembahan. Persembahan bukan berarti duit saja. Betul? Engkau bisa ngasih sama pengemis duit, bisa? Tapi bukan berarti engkau mengasihi sama pengemis itu. Betul apa betul? Tapi kalau engkau memberi hidupmu, seluruh hidupmu kepada Tuhan, apa yang engkau bisa, engkau mampu lakukan, terlebih juga uangmu engkau tidak segan-segan keluarkan. Maka saya percaya ketika engkau memikirkan Tuhan, Tuhan juga akan memikirkan saudara. Amin saudaraku. Belajar dalam hidup ini. 30 tahun lebih saya melayani di tempat ini, belum terhitung yang di kota-kota lain ya, di Magelang ya, 4 tahun ya, di Lawang, di Malang ya, selama sekitar hampir setahun ya. Tuhan tidak pernah menelantarkan hidup saya. Amin saudaraku. Mari belajar dalam hidup ini, berikan yang terbaik buat Tuhan. Coba renungkan dalam konteks hubungan orang tua dengan anak. Kapan anak bisa mengerti orang tuanya mengasihi anaknya? Kapan saudaraku? Kapan? Kapan? Anak bisa ngerti saudara mengasihi dia? Kapan saudaraku? Saat orang tua memberi. Kan memberi tidak hanya duit toh, memberi perhatian, memberi cinta, ya, memberi waktumu. Anak ngerti engkau mengasihi. Demikian juga dengan Tuhan saudaraku. Saat kita memberi kepada Tuhan itu wujud bahwa saya dan saudara ini mengasihi Tuhan.
Karena itu kalau saudara memberi sama Tuhan, jangan saudara itu kemudian asal-asalan. Tahu asal-asalan enggak saudaraku? Halo, sekedarnya. Tapi berikan itu, persiapkan dari rumah. Mungkin hanya 2.000 rupiah, enggak masalah. Tapi berikan yang terbaik. Amin saudaraku. Jangan berikan sudah 2.000 rupiah ya saudaraku. Sudah rusak uangnya. Dikasihkan orang aja enggak mau, minta ganti saudaraku. Apalagi yang sisi satu sama sisi satunya nomor sarinya udah beda. Enggak laku saudaraku. Tapi saya percaya di sini enggak ada. Enggak ada yang ngaku maksudnya. Coba bilang kanan kirimu, ayo beri yang terbaik buat Tuhan. Amin saudaraku. Beri yang terbaik buat siapa? Buat Tuhan. Siapa di sini yang duduk di kursi lipat? Bukan kursi gini loh ya. Kursi lipat ada di belakang-belakang yang sama di samping ya. Nah, itu kursi lipat pernah hilang 10 saudaraku. Waktu ada di Pajang kita kontrak hilang 10. Satu saat tanpa saya sadar, saya itu lagi berdoa di gereja itu ya. Lagi berlutut gitu, tiba-tiba Tuhan ngomong, hitung kursi. Ngapain kok suruh ngitung kursi? Tapi saya taat aja. Saya kemudian selesaiin doa saya mulai ngitung. Loh, baru kemarin saya beli sekian, 75. Lah kok ini hilang, tinggal 65 biji. Satu kursi itu zaman dulu tahun 92 itu harganya 70.000 rupiah. Gaji saya waktu itu ya pertama kali masuk 85.000 rupiah. Jadi 1 bulan saya bisa beli berapa kursi? 1 kursi. Saya kumpulin, hilang 10. Satu saat suami saya pergi makan soto di daerah Pajang. Loh kok kursinya dia? Kursi gereja. Ditanya penjualnya, Bu, ibu beli di mana ini kursi? Oh kemarin ada yang jual itu kursi. Loh ini gereja punya. Masa sih gerejanya gereja jelek kayak gitu, kursinya seperti ini? Oh enggak percaya loh saudaraku ya. Ngomong seperti itu, masa gereja kayak gitu, atapnya aja masih anyaman bambu ya toh, masih papan, separuh tembok, nggak punya kursi kayak gini. Kalau ibu enggak percaya datang aja ke gereja itu. Lihat bener enggak kursinya seperti ini. Saya belajar selalu beri yang terbaik buat Tuhan. Ini mimbar pertama Pak Pinky. Dari mimbar ini berat saudaraku. Tapi yang mimbar Pak Pinky ke sini almarhum itu yang ringan-ringan, bisa lepas pasang, bongkar pasang, kemudian sampai dijual di luar negeri. Ini sebagai percontohan waktu itu. Dia buat 2, salah satunya ini. Ya. Dan saudaraku, ini mimbar zaman dulu itu sudah berharga 10 juta rupiah tahun 92. Tadi saya bilang gaji saya berapa? 85.000. Saya kumpulin saudaraku. Gerejanya belum bagus enggak masalah. Tapi saya mau Tuhan bertahta di tempat ini dan setiap firman yang keluar dari mimbar ini yang menjadi berkat. Rumah saya mungkin masih nebeng sama papa saya. Garasi disulap jadi kamar pengantin. Ya. Pak Robert, Pak Jayeng pernah masuk ke sana ya mungkin ya. Di rumah kita pertama ya. Enggak punya tempat saudaraku. Pak Pinky yang bantu kita. Supaya kelihatan jadi kamar pengantin gitu. Pak aku enggak punya duit Pak. Cuma punyanya duit segini enggak masalah. Dirubah jadi kamar indah luar biasa. Tapi buat saya enggak masalah. Tapi saya belajar beri yang terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan selalu kasih yang terbaik buat saya. Amin saudaraku. Ayo belajar dalam hidup ini. Ketika kita memberi sama Tuhan, belajar seperti si janda miskin itu loh. Dia hanya memberi 2 peser. 2 peser itu saya mencatat saudaraku, itu adalah mata uang ya, lepton. Lepton ini adalah mata uang terkecil dari orang Yahudi. Nah, berdasarkan Matius 20, upah kerja 1 hari itu 1 dinar. Jadi 1 lepton itu kira-kira ya, kalau diasumsikan upah kerja itu
Misal kata 1 dinarnya itu mungkin 100.000 gitu ya. 100.000 dibagi 128 karena 1 dinar itu 128 lepton. Jadi 100 dibagi 128 ketemunya 781 rupiah. Jadi si janda ini kasih 2 peser. Kalau dibulatkan 800 rupiah 1 lepton. Berarti si janda ini ngasih berapa? Kurang dari 2.000 rupiah. Betul? Tapi kenapa persembahannya kok lebih dihargai sama Tuhan? Daripada orang-orang para pemimpin Yahudi, orang-orang kaya waktu itu yang datang ke gereja, ya. Bahasa sekarangnya kan gereja ya. Kok mereka ini, kok si janda ini lebih dihargai? Karena apa? Janda itu memberi, saudaraku sekalian, dengan seluruh miliknya. Yang dia punya itu ya 2 peser itu, 2 lepton itu, saudaraku. Kurang dari 2.000 rupiah. Dia ikhlas memberi, dia tulus memberi, dia memberi dengan sukacita, dia tidak mikir, wah kalau ini tak persembahkan aku mesti kerja lagi loh. Tapi janda itu tadi memberi dengan ketulusan, memberi dengan sukacita. Dan ketika dia lakukan itu, saudaraku, itu Tuhan hargai karena dia memberi seluruh hidupnya. Padahal setelah itu dikasih, dia mesti besok atau nanti pulang dari gereja kerja lagi. Betul ya saudara ya? Untuk dapat nafkah, untuk dapat hidup. Tapi dia tidak khawatir, aku mengasihi Tuhan kok. Aku mau memberi sama Tuhan yang terbaik. Beda sama orang-orang kaya yang memberi itu, mungkin nilainya besar. Tetapi mereka itu ngasihnya besar tapi seadanya. Karena apa? Di rumah lebih banyak dia punya. Dompetnya itu di rumah depositonya lebih banyak yang dia miliki, hanya ngasih sekedarnya sama Tuhan. Ujung-ujungnya pengennya nerima apa? Pujian. Betul? Supaya dilihat orang. Tapi janda ini enggak loh. Karena itu mari belajar dalam hidup ini. Memberi dengan sukacita. Memberi dengan tulus. Memberi dengan cinta kepada Tuhan. Dan ketika kita memberi, saudaraku, dengan cinta, dengan tulus, maka Tuhan itu berkenan dengan pemberian kita. Kemudian mungkin Anda berpikir, wah kalau gitu, kalau memberi dengan tulus, ya, memberi dengan sukacita, ya wes, nek gitu aku karena ya punyalah, tapi nek gitu aku nek memberi ya seadanya aja. Tunggu dulu saudara, coba baca ya. Lukas 12 ayat 48 bagian B. Ini kita baca sama-sama ya. Tampilkan bisa Mas? Lukas 12 ayat 48 bagian B. Bagian B itu dimulai dari kalimat setiap orang ya, yang kepadanya banyak diberi. Yuk kita baca ya, 2, 3. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi orang yang sudah diberi lebih sama Tuhan bukan terus enak-enakan, tapi memberi lebih supaya apa? Dengan memberimu itu bisa juga menjadi saluran berkat bagi yang lain. Itu maksudnya. Nah, yang tidak punya sekalipun juga tetap memberi, ya. Karena apa tadi? Hati tulus tadi. Hati bersyukur. Aku diberkati Tuhan. Besok pun juga akan diberkati Tuhan. Amin. Jadi semua masing-masing bukan besar kecilnya, yang miskin juga bisa memberi. Seperti janda miskin tadi, tetap bisa memberi ya. Bukan dengan alasan aku tidak punya, aku tidak memberi. Tapi memberi dengan tulus sukacita. Maka saya percaya pemberianmu akan berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga terakhir, ya kita belajar jangan bersikap negatif terhadap ketetapan Tuhan. Mikal tadi dia bersikap negatif. Dia mencela sama suaminya. Alkitab mencatat sebuah kisah yang sangat tragis mengenai Raja Yehuda yang bernama Uzia. Kisah Uzia itu kita bisa baca ya di pasal 26 dari kitab 2 Tawarikh. Pak Wisnu Mahardika, baca Pak.
Pak Wahyu Wisnu Mahardika baca 2 Tawarikh 26 ayat 4 dan ayat 5. 2 Tawarikh 26 ayat 4 dan ayat 5. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya, makasih Pak. Ini awal yang bagus ya, awal yang sangat baik. Tuhan membuat Uzia ini makmur. Tuhan membuat Uzia berkelimpahan dalam segala perkara. Dia mendapatkan banyak kemenangan dalam setiap peperangan sehingga posisinya itu semakin kuat jadi raja. Tetapi sayang sekali kisah Uzia ini tidak berakhir dengan happy end. Ya, coba kalau Anda lihat dalam 2 Tawarikh 26 pasalnya masih sama ya, ayat 16 sampai dengan ayat 22. Ya, nanti dibaca di rumah berhubung waktu ya. 16 sampai 22 ya dari 2 Tawarikh 26. Dikisahkan di situ ya, bagaimana satu saat Uzia ini saudaraku dia menjadi sombong. Karena itu tadi di awal ibadah firman Tuhan mengingatkan, Pak Willy mengingatkan lewat kebenaran firman, jangan sombong. Ya. Nah, Uzia ini setelah diberkati jadi sombong. Apa yang dia bikin saudaraku? Dia ya pengen ya membawa itu yang namanya persembahan kepada Tuhan yang harusnya imam. Ketetapan Tuhan itu yang memberikan persembahan, yang ngatur itu semua imam. Tapi dia pikir akulah raja. Ya aku bisa lakukan apapun, dan dia ambil alih itu meskipun udah dicegah, meskipun udah dinasehati, tapi dia enggak mau. Akhirnya apa saudaraku? Tragis hidup Uzia. Dia jadi sakit kusta dan sejak itu dia disingkirkan sampai hari matinya saudaraku. Lihat di sini kita belajar. Orang yang memandang enteng ketetapan Tuhan sama sekali tidak akan menuai kesejahteraan. Sebaliknya orang yang dia membuka hatinya untuk Tuhan, setiap firman dia lakukan, dia kerjakan dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan memberkati. Dalam Alkitab saudara ini ada banyak ketetapan Tuhan. Ketetapan suami dan istri itu juga ada di situ. Hai istri, apa? Tunduklah kepada suamimu dan hormati itu suamimu. Itu ketetapan Tuhan. Jangan dumeh istri gajinya lebih besar, penghasilannya lebih gede, jadi berani sama suami. Ya, nyuruh-nyuruh suami. Ya, tapi saya percaya di sini tidak ada. Kok senyum-senyum? Suami juga gitu. Jangan istri sudah tunduk, sudah sayang, menghormati, mentang-mentang ambil air sendiri aja suruhan, saudara. Padahal istrinya masih nyuci. Hai suami, apa? Kasihilah istrimu supaya doamu jangan terhalang. Ayo belajar sekarang. Jangan melanggar ketetapan Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Itu enggak ada baiknya loh saudara melanggar ketetapan Tuhan. Mungkin Anda berkata gaji besar memang aku punya, tapi sebagai pemimpin itu adalah suamimu. Mungkin suamimu sekarang udah enggak kerja, belum dapat kerja. Mungkin suamimu sekarang lagi sakit. Engkau yang harus kerja. Tetap belajar tunduk dan hormati suamimu. Amin saudaraku. Kalau tidak, maka saudara yang dapat itu bocor terus. Kayaknya gede, tapi tidak ada hasil. Tapi ketika engkau belajar taat sama firman Tuhan, ketetapan Tuhan, belajar tunduk, hormat sama suami, itu hasil sepertinya kecil, tapi bisa cukup, bahkan lebih engkau bisa nabung. Amin saudaraku, dan jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau engkau enggak taat ketetapan Tuhan, hasil seberapapun bocor, kurang. Karena apa saudaraku? Engkau melanggar ketetapan Tuhan. Suami juga gitu. Ya,
Mungkin kau sedang nggak kerja, nggak masalah. Tapi bantu istrimu. Jangan tidur, bangunnya siang, ya toh. Wah, belum punya kerja Bu Evi. Ya bersih-bersih rumah lah. Saya dulu ketika kerja, saya kan udah saksikan kalau nggak salah sama saudara ya. Suami saya kan mesti di rumah, dia lebih banyak ya. Dia kan full timer. Tapi banyak kan dia pergi pelayanan kan sore hari. Di rumah saya lagi nyuci, tapi malam saya sudah tulis di kertas, ya. Tapi tolong ya besok pergi ke pasar, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Ini uangnya, ya. Suami saya enggak segan-segan, wah aku lanang kok ning pasar, enggak. Sukacita dia, pergi pasar ya, pulang belanjaannya ditaruh. Nah saya di rumah cepet-cepet masak. Setelah matang semua ya, saya berangkat kerja, pulangnya kan sore. Suami saya juga gitu, bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel ya. Lakukan dia enggak bilang tadi, orang laki enggak. Masih hidup suami saya boleh ditanya. Tapi ketika pulang sampai di rumah saya kemudian dampi, ya bikinin enggak. Saya tetap hormati dia. Sampai saya sudah enggak kerja. Ada pelayanan saudaraku, minta saya 14 hari pergi ke Kutai Kartanegara, pergi ke Sangatta dan sebagainya, 14 hari. Saya ngomong sama suami saya, Pak boleh enggak saya pelayanan di sana? Di sini kan enggak ada jadwal ya. Tapi suami saya bilang enggak boleh. Dah kamu di sini aja, jemaat senang kalau kamu di sini. Ya saya sudah tunduk. Saya bilang maaf saya tidak bisa. Saya bilang kemudian tidak bilang sama suami, Pak pelayanan ini Pak. Papi melanggar ini, Tuhan kan harus nomor 1. Tidak. Saya bukan berarti menuhankan dia. Tapi saya sedang tunduk pada ketetapan Tuhan. Otoritas saya tetap Tuhan, tapi lewat siapa? Suami saya yang kelihatan, saya harus belajar tunduk. Meski tidak boleh, ya sudah. Saya tidak berangkat saudaraku, meski mengatasnamakan pelayanan. Tetapi ketika saya belajar taat, berkatnya luar biasa. Amin. Suami juga gitu, harus mengasihi istrimu. Capek loh nyuci, masak, mikirin uang yang segitu, harus bagi-bagi, capek. Jangan bilang istri ngapain aja. Coba sekarang tukeran kalau mau. Ya, suami yang di rumah, istri yang kerja, coba yang jadi pegawai apa gitu, enggak apa-apa, coba tukeran. Rasakin coba. Ya toh? Jadi harus saling bantu membantu. Katakan bantu membantu. Dan belajar tidak melanggar ketetapan Tuhan. Anak juga gitu. Taatilah orang tuamu. Ya toh? Jangan disuruh tolong ya nak beliin ini. Males. Ditanya apa langsung merengut, malah mamanya atau papanya lebih galak anaknya. Wah, anak-anak model sekarang generasi Z ya, itu kan modelnya kayak gitu toh. Kalau ditanya bukan orang tua, kalau dulu kan orang tua yang jadi raja, sekarang rajanya siapa? Anak. Tapi belajar ketetapan Tuhan, hai anak-anak Bait Kudus. Taat dan hormat sama orang tuamu. Jangan di rumah merengut gitu. Ngadohno rezeki. Coba tengok kanan kirinya, biar pakai masker itu kelihatan kalau senyuman, matanya rada nyipit gitu loh. Ya toh? Hati yang gembira, obat yang manjur. Lah saudara mau berkat apa mau kutuk? Berkat toh, hatimu harus gembira. Hati gembira wujudnya apa? Merengut. Wujudnya apa? Senyum. Bisa senyum enggak? Senyum orang bayar kok. Betul saudaraku? Ayo sukacita. Ketika sukacita berkat itu melimpah. Amin. Nah sekarang kesimpulannya yuk baca sama-sama. 2, 3. Bersikaplah benar. Terhadap yang pertama tadi apa? Pujian penyembahan. Yang kedua persembahan. Yang ketiga ketetapan Tuhan. Sehingga apa?
Kemandulan berubah menjadi kesuburan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk berdiri sama-sama saudara ya. Kita belajar satu lagu ya. Lagu ini gampang ya. Mungkin nanti saudara yang sudah bisa nyanyi bareng sama kita ya. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku ya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Dan sekarang meteraikan itu dalam hati dan dalam hidup umat-Mu. Sehingga setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami bukanlah manusia-manusia seperti Mikal yang menerima kutuk. Tetapi kami adalah manusia-manusia umat-Mu yang Tuhan sayangi. Dan Tuhan anugerahkan berkat luar biasa dalam hidup kami. Karena kami belajar untuk selalu penuh dengan pujian dan penyembahan kepadamu. Memberikan persembahan kami dengan yang terbaik. Dan belajar untuk melakukan setiap ketetapan Tuhan dalam hidup ini. Ampuni setiap kami Tuhan. Kalau di waktu-waktu yang lalu kami tidak punya kehidupan berkenan di hati-Mu. Tapi hari ini kami mau belajar. Kuncinya adalah mengasihi Tuhan. Kami akan mengasihi Engkau sepenuh hati kami. Kami akan mengasihi Engkau sepenuh hidup kami, lebih lagi di hari-hari ini. Dan kami tahu ketika kami mengasihi Engkau, maka apa yang tidak kami lihat, yang tidak kami dengar, yang tidak kami pikirkan, belum timbul dari hati kami, sudah Engkau berikan dan sediakan bagi setiap kami Tuhan. Dan saat ini saudaraku percaya, apapun persoalanmu, di dalam nama Yesus, engkau akan mendapatkan kemenangan. Di dalam nama Yesus, jawaban demi jawaban Tuhan akan berikan kepadamu. Yang hari ini sedang membutuhkan keuangan, Tuhanlah sumber keuanganmu. Yang hari ini butuh damai sejahtera, Dialah sumber damai sejahteramu. Yang hari ini sedang membutuhkan pekerjaan, Dialah sumber yang akan menyediakan sumur-sumur dalam pekerjaanmu. Haleluya. Thank you Lord, thank you Yesus. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus ku dapatkan kekuatanku Tuhan. Ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Ku puji Kau Tuhan, Puji Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Imani dan katakan, dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, oh yes Tuhan, ku dapatkan jawabanku. Dalam nama Yesus ku dapatkan kekuatanku. dalam nama Yesus. Engkau yang lemah hari ini, dalam Yesus itulah kau dapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir tentang apapun dalam hidupmu. Nama Yesus, nama yang penuh dengan kuasa, nama yang melepaskan dan membebaskanmu.
yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, mujizat anugerah-Mu tegak-tegak dalam Yesus. Kupuji Kau, kupuji Kau, Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat anugerah-Mu terjadi bagiku. Mari kita angkat tangan kita. Kupuji Kau, Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat anugerah-Mu nyata di bibiku. Kupuji Kau, kupuji Kau, Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidup. Dalam Yesus pasti ada mujizat kuasa-Mu terjadi. Sekali lagi katakan, kupuji Kau, kupuji Kau, Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidup. Dalam Yesus pasti ada mujizat anugerah-Mu nyata di hidupku. Kami percaya di tempat ini Engkau pulihkan Pondok Daud, Tuhan. Dan kami percaya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, nama-Mu saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Ketika umat-Mu menyembah, memuji, meninggikan Engkau, ada berkat, ada anugerah, ada mujizat-Mu Tuhan yang tak terbatas. Yang tak terbatas, katakan yang tak terbatas. Mulutku harus memuji Tuhan. Katakan yang tak terbatas. Yang tak terbatas. Kurau kata kasikira kata kara pakara pakara kata kata kasiki. Kina kala makala 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 mayo. Kira la mala 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 mala. Kina la mala 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 maya. Angkat tangan, sembah Tuhan, sembah, 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 hanya Dia. Kata sekenao, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan. Mari sembah Dia, mari hadirat Tuhan kita undang. Responi
Kira malam 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 malam. Kena kata kasihkan kata garama kata 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 kata. Kene kete 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 kete. Kena kalapa kala malam 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 ya. Kurama kata-kata kasih. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Engkau sembuh yang sakit, percaya ada hadirat Tuhan. Yang sakit dijamah Tuhan, yang saat ini sakit dijamah Tuhan. Kina kala kata-kata kasih kita kala malam. Kena malam. Kena kata kasih, kena kata kara pakara kata kasih. Luar biasa. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan. Angkat tanganmu untuk Tuhan. Dia tak terbatas kuasa-Mu. Dia tahu engkau membutuhkan. Dia tahu engkau membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia tak terbatas. Kuasanya, anugerahnya, berkatnya. Dia tak terbatas. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagi. Anugerah-Mu terjadi, anugerah-Mu terjadi bagiku. Anugerah-Mu terjadi, anugerah-Mu terjadi bagiku. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kami mau dengar-dengaran dengan firman-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami pasti berbeda. Kami menghadapi setiap masalah apapun Tuhan. Setiap kami pasti menghadapi masalah, tapi kami akan hadapi dengan cara yang berbeda Tuhan. Cara menyembah. Kami percaya dalam kami menyembah Engkau, ada yang terurai dari masalah kami. Ada berkat yang luar biasa. Mujizat Tuhan yang besar, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang diagungkan, dimuliakan, dan kami akan pulang dengan berkat, anugerah, kasih karunia yang menyertai kami Tuhan. Sepanjang berkat ini akan kami bawa dalam hari Minggu terus sampai ketemu Sabat kembali kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mengucap syukur pagi hari ini karena kasih karunia anugerah-Mu yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan akhiri ibadah kita, senyum kepada kiri kanan kita. Semua diberkati Tuhan. Saya percaya di tempat ini semua diberkati Tuhan. Kuasa Tuhan, anugerah Tuhan. Firman terangi jalanku, setiap waktu.
lindungiku daripada. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami bersukacita dalam Tuhan. Yes. Karena itulah kekuatan dan hidup kami Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Engkau jagai, lindungi, sertai kami Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Yang kekurangan Engkau cukupkan dengan segala mujizat dari Tuhan. Yang saat ini membutuhkan pertolongan, membutuhkan doa-doa dijawab Tuhan. Dengan setia, dengan tekun mereka berdoa kepada Engkau. Di tempat ini juga nama-nama terus kami doakan Tuhan. Tiba waktunya, tepat pada waktunya pertolongan itu Tuhan pasti berikan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu sampai hari Sabat berikutnya Tuhan. Sampai hari ibadah kami berikutnya Tuhan. Dan kami terima berkat untuk hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kiranya Engkau pulang dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Anugerah, penyertaan-penyertaan yang ajaib dari Tuhan. Yang tidak pernah Engkau pikirkan, Engkau lihat, tapi disediakan Tuhan dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia, anugerah, berkat Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, terima kasih Tuhan. Kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu.